Selamat datang dalam perjalanan nilai-nilai luhur Pancasila. Pada kesempatan kali ini, mari kita telusuri bersama arti mendalam dari sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sila yang menggambarkan keyakinan akan adanya Tuhan sebagai sumber segala kehidupan dan inspirasi bagi bangsa Indonesia. Melalui pembahasan ini, kita akan menjelajahi bagaimana nilai ini tercermin dalam kehidupan sehari-hari, memahami keragaman agama yang ada, serta tantangan dan solusi dalam menjaga kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Pancasila tidak hanya sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai nilai-nilai yang dapat dihidupi oleh masyarakat Indonesia. Setiap sila-sila yang terkandung dalam Pancasila memiliki makna tersendiri dan dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari sesuai dengan yang terkandung dalam makna tersebut. Sila pertama dalam Pancasila yaitu ketuhanan yang Maha Esa, memiliki pengertian bahwa bangsa Indonesia mengakui dan mempercayai adanya Tuhan yang Maha Esa sebagai pencipta alam semesta dan pemegang otoritas tertinggi. Sila ini menegaskan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang beragama. Indonesia mengakui dan menghormati adanya berbagai agama yang dianut oleh masyarakat. Tercantum juga dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 ayat 1 dan 2 yang menyatakan bahwa 1. Negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa, serta 2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Menurut tulisan Wenata Sairin yang terhimpun dalam buku Kerukunan Umat Beragama Pilar Utama Kerukunan Berbangsa, Butir-butir Pemikiran pada tahun 2002, peranan negara sangat penting dalam memberikan jaminan bagi setiap penduduk untuk memeluk agamanya dan untuk beribadah menurut agama masing-masing. Selanjutnya, negara berfungsi untuk menjamin, memperjuangkan, mengupayakan, dan membantu agar tiap-tiap penduduk memiliki kebebasan dan keleluasaan untuk memeluk agamanya, serta mengekspresikan keberagamannya itu. Pemerintah atau negara tidak mengatur dan mencampuri ibadah dari agama-agama dan kepercayaan, melainkan negara menjamin agar pemeluk agama dan peribadatan berjalan dengan baik. Lambang bintang pada sila pertama Pancasila yaitu memiliki makna sebagai sebuah cahaya yang dipancarkan oleh Tuhan yang Maha Esa kepada umat manusia. Latar belakang bintang pada lambang bintang tersebut menggambarkan warna alam, berkah dari Tuhan yang menjadi sumber segalanya di muka bumi ini. Nilai ketuhanan yang dijadikan sebagai sila pertama menunjukkan bahwa Tuhan menjadi pedoman paling utama bagi setiap manusia untuk menjalankan kehidupan. Agama di Indonesia yang diakui terdiri dari 6, yakni Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Keberadaan 6 agama tersebut menciptakan corak yang berbeda-beda, mulai dari kitab suci, tempat ibadah, hari besar, hingga budayanya. Keberagaman agama di Indonesia salah satu kekayaan dan kekuatan bangsa. Namun, keberagaman agama ini dapat menjadi tantangan, terutama jika tidak dikelola dengan baik. Pecinta Indonesia. Tantangan yang dapat muncul seperti intoleransi, radikalisme, atau konflik antar rumah beragama lainnya. Hal ini dapat terjadi karena adanya perbedaan pemahaman dan interpretasi terhadap ajaran agama. Terdapat beberapa konflik yang mewarnai sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Salah satu isu yang sempat membuat gempar masyarakat Indonesia adalah kejadian tentang teror bom yang menyasar tempat ibadah di wilayah Indonesia. Yang pertama merupakan peristiwa bom bunuh diri yang terjadi di Gereja Katedral Makassar yang sempat menyita perhatian publik beberapa waktu lalu.
Kedua, merupakan peristiwa meledaknya bom di 3 gereja di Surabaya yang terjadi dalam kurun waktu yang berdekatan, yaitu di Gereja Santa Maria di Jalan Ngagel Madia, Gereja Kristen Indonesia atau GKI yang terletak di Jalan Diponegoro, dan juga Gereja Pantai Kosta Pusat Surabaya atau GPPS yang terletak di Jalan Arjuna, Surabaya. Teror bom di Surabaya ini memakan hingga 10 orang korban jiwa dan puluhan lainnya mengalami luka-luka. Ketiga adalah peristiwa pengeboman yang terjadi di Gereja Oikumene Samarinda pada 16 November tahun 2016. Dan dalam peristiwa ini, pelaku melemparkan bom Molotov yang akhirnya meledak sebanyak 3 kali. Keempat, ada teror bom di Gereja Bethel Tabernakel Kristus Alpha Omega yang terletak di Semarang pada tahun 2011, di mana bom meledak di dalam area parkir. Bom tersebut dipasang atau ditempelkan di salah satu mobil yang terparkir di area parkir. Kelima, merupakan peristiwa pengeboman yang terjadi di Gereja Santa Ana Durensawit dan Gereja Huria Kristen Batak Protestan Jatiwaringin, di mana 2 kejadian tersebut hampir terjadi secara bersamaan pada tanggal 22 Juli 2011. Beberapa teror yang terjadi di wilayah Indonesia membuktikan bahwa gerakan terorisme yang masih aktif di Indonesia. Apalagi gerakan-gerakan tersebut malah menyasar tempat ibadah. Peristiwa-peristiwa teror yang terjadi di rumah ibadah ini sudah sewajarnya menjadi perhatian pemerintah dan juga masyarakat. Mengingat dasar negara, yaitu Pancasila, memiliki sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, di mana setiap warga negara Indonesia diwajibkan untuk memeluk satu agama atau satu keyakinan. Maka tentunya setiap warga negara Indonesia juga harus mendapatkan kebebasan dalam beribadah yang tentunya disertai dengan rasa aman. Pemerintah juga harus mengambil langkah-langkah yang tegas dalam memberantas terorisme, terutama yang menyasar rumah ibadah di Indonesia. Hal tersebut guna untuk melindungi hak rakyat Indonesia untuk beribadah sesuai dengan keyakinannya. Selain itu, masyarakat juga harus berperan aktif untuk memerangi terorisme. Salah satu caranya yaitu dengan meningkatkan rasa kewaspadaan di dalam hidup di lingkungan masyarakat sekitar, serta meningkatkan rasa keberanian untuk melaporkan segala tindak tanduk yang mencurigakan yang terjadi di lingkungan sekitar. Peristiwa teror di rumah ibadah merupakan ancaman serius bagi kedaulatan dan keutuhan bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, diperlukan upaya yang serius dari pemerintah dan juga masyarakat untuk mencegah terjadinya peristiwa-peristiwa teror bom seperti yang telah saya sebutkan tadi. Konflik tadi merupakan salah satu contoh permasalahan antar umat beragama yang ada di Indonesia. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya perbedaan pemahaman dan juga interpretasi terhadap ajaran agama. Selain itu, tantangan lain yang dapat muncul seperti intoleransi, radikalisme, dan juga terorisme yang memanfaatkan sentimen agama untuk menyebarkan paham-paham yang bisa dikatakan paham-paham yang tidak benar. Dampak-dampak dari tantangan-tantangan yang tadi terjadi merupakan penyebab terjadinya konflik dan juga kekerasan, terhambatnya pembangunan nasional, terpecahnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, terganggunya stabilitas keamanan dan politik, menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, dan menurunnya toleransi dan kerukunan antar umat beragama di Indonesia.
Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya hal-hal yang dapat merusak persatuan antar umat beragama, setiap warga negara Indonesia harus berperan aktif dalam menjaga kerukunan dan toleransi antar umat beragama. Hal ini dapat kita lakukan dengan meningkatkan pemahaman tentang agama dan nilai-nilai Pancasila, serta mendukung upaya pemerintah untuk menjaga kerukunan umat beragama. Hal-hal atau solusi yang dapat kita lakukan untuk menjadi aturan beragama di Indonesia, yaitu peningkatan pemahaman dan toleransi antar umat beragama, menegakkan hukum yang tegas terhadap pelaku radikalisme dan sebagainya, peningkatan toleransi dan kerukunan antar umat beragama, dan mendukung upaya pemerintah untuk menjaga kerukunan umat beragama. Adapun cara lain untuk pencegahan konflik yang dapat kita lakukan dengan beberapa pihak, yaitu yang pertama, memberikan bekal pendidikan keagamaan sejak dini kepada setiap pemeluk agama agar umat memiliki wawasan keagamaan yang memadai dan tidak terjebak ke dalam sikap egois, eksklusif, dan fanatik yang membabi buta. Semakin tinggi kualitas pemahaman keagamaan, akan semakin kecil tingkat resistensinya untuk melakukan hal-hal yang dapat memicu konflik keagamaan. Yang kedua, memberikan pencerahan dan meluruskan pemahaman yang keliru oleh orang yang memiliki kapasitas dan kompetensi keagamaan yang memadai melalui berbagai media yang ada seperti media cetak, elektronik, ormas keagamaan, dan lain sebagainya agar umat tidak terjerumus ke dalam sikap ekstremisme dan radikalisme. Yang ketiga, melakukan dialog intern dan antar umat beragama secara periodik yang dilandasi oleh ketulusan dan kejujuran untuk kepentingan yang lebih besar guna mewujudkan toleransi, kerukunan yang sejati. Komunikasi dan dialog bukan untuk mengorek luka lama, tapi untuk koreksi dan introspeksi, belajar dari pengalaman yang lalu, dan bukan hanya menghakimi, tapi untuk mencari solusi, bukan mencari titik perbedaan, melainkan untuk mencari titik temu. Mengokohkan nilai humanisme, memanusiakan manusia sesuai dengan fitrah dan kodratnya. Yang keempat, membuat regulasi atau undang-undang tentang kerukunan umat beragama guna mengatur tata kehidupan beragama yang sekaligus dapat dijadikan acuan yuridis manakala terjadi konflik keagamaan. Dalam menjaga kerukunan dan kesatuan antar umat beragama, marilah kita bersama-sama memperkokoh nilai-nilai Pancasila, terutama sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Pentingnya menghormati keberagaman agama, menjaga toleransi, dan memperkuat kerukunan merupakan tugas bersama bagi kita sebagai warga negara Indonesia. Mari kita tingkatkan pemahaman dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai landasan utama bagi persatuan dan keberagaman bangsa Indonesia. Bersama kita bisa membangun masa depan yang lebih baik untuk Indonesia yang damai, harmonis, dan berkeadilan bagi semua. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perbedaan bersatu menciptakan kedamaian. Tak perlu kata, tak perlu gaya, karena toleransi sesungguhnya adalah